Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dosen mata kuliah Kaidah Tafsir Ustazah Agus Triani Muzayyanah MAG, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan, dapat merasakan keindahan dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita melaksanakan sebuah perbuatan yang besar, melangkah satu langkah ke depan saja tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan terjadi. Kedua kalinya, tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kelak akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah mengenai pembahasan tafsir Al-Quran. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Dan yang keempat, tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Bentuk-bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran terbagi menjadi 6. Yang pertama, menjelaskan yang global atau mujmal. Yang kedua, membatasi yang mutlak. Yang ketiga, mengkhususkan yang umum atau al-am. Yang keempat, menjelaskan yang tersurat atau al-mantuk, dan juga yang tersirat al-mafhum. Yang kelima, menafsirkan kata dengan kata. Adapun yang keenam, menafsirkan makna dengan makna. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Sunnah dari segi bahasa adalah cara atau jalan yang ditempuh, baik atau tidak baik. Atau kemudian dari segala istilah, sunnah adalah ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, metode tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang diperoleh dari sunnah mengenai tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam titik tunjukkan bahwa pendekatan tafsir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menegaskan tafsir ayat atau kata. Yang ketiga, jelaskan apa yang tidak jelas maknanya bagi para sahabat. Dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami merupakan tafsir ayat, sedangkan hadis tidak menyebutkan bahwa ayat itu berkaitan dengan hadis tersebut. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Tafsir dari sahabat perlu mendapat perhatian karena mereka merupakan penutur bahasa Arab. Musikan turunnya ayat dan situasinya, mengenai situasi masyarakat dan menerima, di samping motif mereka suci, pemahaman mereka baik, dan ilmu mereka dalam. Sumber-sumber tafsir Al-Quran dari para sahabat, yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, sunnah Nabi. Yang ketiga, bahasa Arab. Yang keempat, Alkitab. Yang kelima, pemahaman dan ijtihad. Dan yang keenam, mengambil tafsir sahabat lain. Dan yang ketujuh, menafsir ayat berasal dari situasi dan kondisi ketika ayat itu turun. Adapun fungsi penafsiran Al-Quran dengan pendapat para sahabat adalah menjelaskan yang dikhususkan yang umum, menjelaskan yang dibatasi dengan mutlak, menjelaskan yang samar atau mubaham, menjelaskan yang global, menjelaskan yang dibatalkan, dan menjelaskan sebab turunnya ayat. Yang keempat adalah tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Para sahabat menafsirkan makna ayat berdasarkan pengetahuan mereka tentang bahasa yang berbentuk-bentuk sapaannya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuatnya begitu. Juga mereka ada kalanya menggunakan puisi-puisi jahili dalam mencari makna. Dalam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa perlu diperhatikan maknanya.
yang lazim, lebih dikenal dan resmi, bukan makna yang jarang atau sedikit keterkaitannya. Al-Quran turun dalam bahasa Arab resmi atau fushah yang dikenal maknanya. Oleh karena itu tidak benar bila Al-Quran ditakdirkan dengan makna yang jarang ada sedikit yang dipakai. Allahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaat kepadanya dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah diperintahkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.